Selamat bertemu kembali di dalam Refreshing the 7 Jumps untuk para tutor dan juga para mahasiswa blok 42. Oke, sebagai pengantar, di sini saya selaku koordinator blok 42 itu akan mencoba untuk menekankan kembali mengenai tujuan kita di Refreshing ini. Kita harus ingat kembali apa yang disebut sebagai filosofi problem-based learning. Kita berharap akan kembali menata proses tutorial, dan diharapkan tiap-tiap langkah dilakukan dengan seksama, bukan sesuatu yang seperti mesin berjalan tanpa ada makna yang harus kita ambil dari proses belajar ini. Kembali pada makna tutorial, kalau kita lihat, tutorial adalah tulang punggung dalam PPL, dan kita belajar dalam konteks, belajar dalam proses kolaborasi, dan sangat penting untuk memahami kita belajar melalui proses discovery learning. Adalah suatu proses yang berasal atau bersumber atau beranjak dari tahap atau saat kita tidak tahu menjadi tahu. Dan inilah yang jadi makna dari tutorial. Jadi jangan sampai mahasiswa itu menganggap tutorial itu hanya formalitas, pokoknya 2 jam kita lakukan, kita sudah mendapat bahan-bahan dari kakak kelas kita, sehingga kita melupakan apa yang disebut sebagai proses pembelajaran yang discovery, yang sehingga ini bisa membuat kita tuh bergairah. Dan di sini peran tutor sangat vital, sangat-sangat vital. Oke, sekarang kita lihat kembali pada 7 jumps, bisa kita lihat di dalam slide ini, dari mulai step 1, step 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita akan lihat satu persatu apa yang akan kita atau harus lakukan. Yang pertama, langkah 1, clarifying unfamiliar terms. Tujuan utamanya langkah 1 adalah agar mahasiswa dapat memahami skenario. Sekali lagi ini, supaya skenario yang mungkin panjang atau pendek itu dapat dipahami oleh mahasiswa. Ini di step 1, di mana kegiatan yang dianjurkan adalah mahasiswa harus bisa mengidentifikasi dan menjelaskan istilah-istilah yang tidak dipahami tadi. Nah, disinilah letak pentingnya mungkin kamus, ataupun thesaurus, ataupun ya hal-hal yang bisa membantu kita untuk memahami apa yang terms yang kita tidak ketahui. Jadi di sini mahasiswa bebas menggunakan kamus. Ya. Jadi di sini ketua kelompok diminta untuk mungkin ya bukan menggilir, tapi setiap mahasiswa perlu untuk menyampaikan pikirannya tentang definisi term-term yang ada yang mereka mungkin tidak tahu, dan pada saat inilah kita mulai menggunakan apa yang disebut sebagai prior knowledge. Jadi mahasiswa punya pengetahuan sebelumnya itu apa. Nah, di sini kita juga akan mulai ada suatu prinsip yang sangat mendasar dari PPL adalah kita akan menyadari, jadi ada suatu statement yang mulai dalam bahasa Inggris adalah dari unconscious incompetence become conscious incompetence. Artinya mahasiswa mulai dari suatu keadaan yang tidak sadar bahwa dirinya itu tidak kompeten, itu lama-lama akan menjadi sadar bahwa dia belum kompeten atau saya belum kompeten. Dan inilah filosofi dari discovery learning dalam problem based learning.